Kita berjumpa lagi sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan kali ini sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai sebuah statement yang sangat kontroversial yang disampaikan oleh Nikita Mirzani sahabat Ruang Isu, khusus dilontarkan kepada Peggy Setiawan yang saat ini banyak direspon atau ditanggapi oleh banyak pihak sahabat Ruang Isu. Tetapi dalam standing point saya dari video kali ini sahabat Ruang Isu adalah hal yang sangat seriusnya, dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu orang miskin, kuli bangunan, tidak pantas dan cocok menjadi seorang artis. Gini. Saya mau katakan bahwa sebenarnya apa haknya Nikita Mirzani untuk mengatakan hal yang demikian? Apa haknya? Dalam konteks apa? Sebagai saudara kah? Sebagai kakak beradik kah? Oke, baik. Dia mau menekankan bagaimana Peggy Setiawan itu perlu berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa di dalam menuntaskan kasusnya itu. Silahkan, itu baik. Tetapi kenapa masuk ke masalah hal fisik tadi? Masalah soal status sebagai kerja bangunan, sebagai orang miskin. Apakah di dalam kemiskinannya Peggy Setiawan ini pernah meminta-minta sumbangan dana dari Nikita Mirzani? Jadi maksud saya begini, ini bukan soal keberpihakan saya kepada Peggy Setiawan. Saya nggak punya hak sama sekali dan saya bukan siapa-siapanya Peggy Setiawan. Tetapi fokus kepada apa yang menjadi poin yang mau disampaikan soal tahu terima kasih Peggy Setiawan kepada orang-orang yang berjasa di dalam menangani kasus yang dialami atau tengah dialami oleh Peggy Setiawan. Penekanannya tentang itu. Jangan lari kemana-mana. Ya, oke, saya prihatin saja dari apa yang disampaikan ini, tapi ada beberapa video-video yang menurut saya mahakarya dari netizen plus 62 yang penting dan perlu untuk kita tonton bersama. Oke, itu saja, kita tonton bersama video berikut ini. Wih, Yang lo ngapain tuh selalu bibirnya Mbak Nikita Mirzani, guys? Ini maksudnya Mbak Nikita, kenapa netizen itu sengaja untuk munculkan kembali foto-fotomu yang lama yang waktu itu baru menjadi artis kalau tidak salah, supaya itu menjadi satu peringatan supaya ingat kembali dari waktu awal pertama menjadi artis itu kayak gini nah di foto itu kayak gitu. Guys, kita nonton dulu pesan abang ini slow, santai, Aduh, tapi menusuk. kalau mukanya Kita dengar ya, Peggy kita Setiawan dengar. bopeng Menarik ini ini. bintik. Ya memang sononya laki-laki kalau nggak bopeng, nggak hitam itu nggak kurang maju. Tapi mukamu juga sama di saat kamu Nick ya. Di saat kamu sebelum masuk TV. Baru pertama masuk TV kamu lihat kamu mukamu di tahun 90-an, 80-an. Kayak apa mukamu itu? Coba kamu lihat itu. Ngacak dulu ya. Mukamu Kacang dulu tuh lupa sama. kulit itu, Pak. Ya, bopeng-bopeng, banyak tai lalat sana sini. Bahkan, lihatlah aja lah saat kamu audisi di TV Cari Jodoh itu ya, Biro Jodoh di TV, kamu lihat itu, mukamu kayak apa itu? Sedikit-sedikit kamu ada uang, mukamu dipermak, sedikit-sedikit kamu punya endorse, mukamu dioplas, sampai sekarang kamu oplas. Nah, sama dulunya kamu itu, mukamu sama Peggy dulu tuh sama. Jadi jangan menghina Peggy. Peggy kalau lelaki hitam itu udah wajar. Saya juga hitam kok, hitam manis. Peggy kalau hitam itu hitam manis, wajar lelaki. Kalau perempuan, lihat dulu mukamu. Lihat dulu nih kan ya, mukamu itu kayak apa dulu itu. Jangan mengatain orang. Sekarang kamu cantik, ini bukan cantik aslam, alami. Akhirnya Oplas. saling serang soal Tahu fisik ya. kan. Nah itu aja. Jangan bully Melebar fisik-fisik, kemana-mana Nick, ya. masalahnya. Stop. Mbak Nikita Mirzani, kalau kita konteks Indonesia ini saling serang masalah fisik ini jago banget. Makanya jangan ngajarin netizen untuk hal-hal yang begituan. Karena ini masalahnya apa yang dibahas akhirnya larinya kemana-mana kan. Keluar dari konteksnya, out of the box. Wais, bukan orang Inggris tapi kita belajar ngomong dulu bahasa Inggrisnya guys. Terus Peggy kenapa nggak nemuin Kang Deddy?
Oh, itu kan belum ada waktu Kak, jadi kan nggak ada juga belum ada waktu. Saya juga di sini kan masih ada wawancara Kita untuk ikuti Oh, keluarga. tapi dulu Peggy ada waktu perbincangan untuk mereka wawancara, berdua tapi ini ya Peggy nggak guys. ada waktu untuk datengin Kang Dedi. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Ya. Ya, dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Dedi itu Apa? speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali kok, nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara. Memang Peggy artis. Bukan. Terus emang Peggy artis harus diwawancara terus. Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang lain sih. Bukan sesuatu. Ya kok Peggy ngomongnya gitu, belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis. Bukan. Terus Ini nih, itu tadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Peggy kenapa nggak penekanan nemuin bagaimana Kang perlu Dedi? tahu berterima kasih Oh, itu kan kepada belum ada waktu Kak, jadi kan khusus nggak ada juga belum ada waktu. Deddy Saya juga di Mulyadi sini kan masih itu ada wawancara poin untuk yang keluarga. Tapi sangat Peggy ada patut waktu kita untuk apresiasi wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu di untuk dalam datengin Kang Dedi. pernyataannya Iya, di sini kan di rumah ada Nikita terus. Mirzani. Dari Cuman kemarin itu juga ke tadi rumah via Zoom di juga. penekanan perihal emang Peggy kamu tahu artis, nggak emang Kang kamu Dedi itu artis speak up segala macam itu kan tentang sangat menyudutkan Peggy sekali itu sampai akhirnya ngebantu banyak si sekali kok, nggak Peggy ngeluangin Setiawan waktu malah milih wawancara. udah keluar Memang Peggy dari artis. live bersama. Bukan. Jadi gue yakin banget nih kita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi katanya, nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama Ini gue. Udah nggak ada pernyataan sumbangsinya atas yang kasus disampaikan ini, Mbak ini malah pedas-pedas ngerusuin semua banget ya. orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara Makin jadi melebar kemana-mana, kan? namanya informan itu kayak modelan kayak sarap gitu loh. Kayak sini kita sarap nih, kita Mirzani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang sok bilangin orang. Aduh, memang ini minim moral sih ya nih manusianya yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih. Kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Sahabat Ruang Esuk, kalau misalkan ada pernyataan spesifik yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dengan begitu tegas, penyebutan mengenai anjing, orang miskin dan segala macam, memang betul. Saya tegas tidak terima pernyataan seperti itu yang dilontarkan kepada Peggy Setiawan. Perkataan yang Nikita Mirzani tunggu-tunggu ini nih. ya ada Menarik efek ini sampingnya. kalau saat Ada efek di sampingnya loh. Kenapa? pembicaraannya Salah disampaikan satu dia oleh Mbak memojokkan Widya, Hajar ya, yang namanya sahabat Peggy Ruang Esuk, kita Setiawan. tonton bersama. Ya salah satu. Hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya penjarakan seumur Wih, hidup. ditugaskan Ya kan? ini. Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Siapa Dede yang udah nongol. tugasin ini? Ini Dede ini akan pertanyaannya. menyeret banyak orang, terutama bos bandar. Kalau Itu ya, dianalisa bos bandar. menarik ini. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar gitu, nggak Lantang emang terfokus kalau lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Mbak Dede. Widya Ya yang kalian bicara ingat ya, ya. kalian tidak mendukung Dede. Ya, agar kenapa Dede nanti sewaktu-sewaktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang. Menyeret banyak orang. Ya, menyeret nama orang, terutama di oknum. Di oknum, ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Wow. Nikita Wow. Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini. Ini mengerikan sekali ya pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Widya ini, sahabat Ruang Isu. Pertama, dikatakan bahwa Nikita Mirzani itu ditugasi. Makanya saya bilang kalau kita analisa dari pernyataan ini, siapa yang tugasi Nikita Mirzani untuk membuat heboh yang saat ini sangat kontroversial sekali. Dan yang kedua, Nikita Mirzani adalah suruhan oknum. Wow. Ini gimana nih? Waduh. Ini kalau nggak diklarifikasi sama Mbak Nikita Mirzani, ini waduh, ngeri. Serius ini.
Lagi ngapain sih nimbrung-nimbrung nih ulet bulu? Bulat bulu. Gue diem-diem aja deh, diem-diem aja. Kemarin-kemarin nggak ada tuh nimbrung-nimbrung waktu Ada Peggy aja Setiawan bahasa di penjara dia tuh. ini. Lagian Peggy Setiawan ngapain sih ngeladenin nikmir-nikmir nih ya? Ya, udah deh biarin aja ya kan. Gak usah diladenin nih orang-orang begitu tuh ya. Nah, emosi saya. Saya akhiri dalam video kali ini sahabat Ruang Isu. Saya ingin memberikan sedikit pesan kepada Nikita Mirzani, apalagi sebagai seorang artis nasional, nama yang sudah terkenal sebagai seorang Nikita Mirzani. Ya, jaga pola komunikasi dan juga manfaatkan ruang sosial media itu dengan baik dan benar. Dan dari bahasa-bahasa kita pun juga orang bisa dapat menilai kita. Jadi, ya, sekalipun juga kita sudah ada di atas, jangan kita merendahkan orang lain. Jangan sombong dengan status yang kita miliki hari ini. Ibaratnya sama seperti kamu melihat orang lain dari ketinggian itu. Kami yang di bawah ini sangat kecil di dalam pandanganmu. Itu makna kesombongan tadi. Tetapi sadar nggak bahwa kami yang dari bawah ini pun juga melihat kamu yang di atas itu pun juga sangat kecil. Jadi itu tadi. Pakailah ruang sosial media itu dengan baik dan benar. Tidak perlu untuk menciptakan indikasi-indikasi kontroversial di kalangan kita masyarakat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.